Dzalika utawi iki iku Al-Qur'an, iku Alkitabu kitab. La raiba kang ora ana mamang apa kitab fihi ing dalam kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan mengomentari video kita yang kemarin. Kenapa? Karena di video yang kemarin itu kita hanya full ngaji saja, ya kan? Kita itu hanya mangkulan sama Bapak Muhammad Radiman atau Mubalik Jokam, ya. Bapak-bapak yang usianya mungkin hampir 60-an atau 60 lebih mungkin. Kita mangkul surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Nah, di kali ini atau di kesempatan ini saya akan mengoreksi cara beliau membaca kitab dulu ya. Jadi bukan isinya ya. Jadi ya cara membaca kitab yang benar, atau mungkin beliau mangkulnya seperti itu saya juga kurang tahu ya. Dan akan tetapi di kesempatan kali ini akan kita bedah atau akan kita koreksi bagaimana cara membaca kitabnya. Ya, mubalik juga itu ya kebanyakan membacanya juga seperti ini. Langsung saja supaya videonya tidak terlalu panjang, kita akan melihat videonya di bagian beliau membaca ayat 2 dan juga ayat 3. Karena di ayat 1 itu kan ayat mutasyabihat kan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu nyuwun karsa kula billahi kelawan Allah minasyaitoni saking godaane setan ar-rajim kang den ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas banget, Ar-Rahimi kang welas biasa. Di Allah itu sifatnya welas banget dan welas biasa. Alif Lam Mim. Ayat mutasabih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mboten enten sing ngerti artose ayat mutasabih kejaba namung Gusti Allah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Dzalikal kitabu, dzalika utawi iki iku Al-Qur'an, iku Alkitabu kitab. La raiba kang ora ana mamang apa kitab fihi ing dalam kitab. Lucu banget. Gini ya, saya jelaskan lagi. Beliau tadi membaca Dzalikal kitabula raiba fih, ya kan gitu. Dan dzalika utawi iki iku Al-Qur'an, beliau menjelaskan seperti itu. Dzalika utawi iki, ya. Adapun ini Alkitabu ini kedudukannya sebagai badal, atau mubdal minhunya dari mubtada, yaitu dzalika. Ya, Alkitabu itu menjelaskan dari dzalika. Jadi dibaca penjelasannya, badalnya dibaca terlebih dahulu. Kitab ini, maknanya seperti itu. Alkitabu ini dibaca rofa atau dibaca dhammah karena mubdal minhunya juga mubtada'nya ini dibaca rofa, maka dia mengikuti i'rabnya, mengikuti ada dibaca rofa. Jadi dibaca rofa itu bukan sebagai khobar ya, karena beliau tadi itu kan mengatakan iku itu maksudnya itu sebagai khobar, padahal sebenarnya Alkitabu itu bukan sebagai khobar, akan tetapi sebagai badal dari dzalika. Di awal saja pun sudah salah ini. Ini maknanya adalah kitab ini. Kemudian beliau juga membaca la roiba. La di sini adalah huruf la nafi lil jinsi, ya, penafian. Roiba di sini adalah isim, Pak.
Nggih. La roiba di sini adalah isim bukan fiil, bukan kata kerja. Kenapa kok jenengan baca la roiba? Kemudian la-nya di sini dibaca kang. Kang itu untuk naat. Nah, contohnya gini. Al-kitabu al-jayidu. Ya, utawi iki iku kitab al-jayidu kang anyar atau yang baru. Seperti itu baru dibaca kang. Nah, di sini maksudnya adalah penafian dari la roiba atau isim setelah la. Nah, amalan dari la itu adalah menasobkan isim dan merofakkan khobar. Seperti itu, Pak Ram. Apa tadi namanya? Muhammad Radiman ya, Pak Radiman. Roibanya ini maknanya adalah keraguan. Ya kan, la penafian, tidak ada keraguan. Itu bukan opo kitab. Kalau itu fi'il, baru ada fa'il dibaca opo. Lah ini isim kok dibaca opo. Itu kan ya lucu. La raiba ora ono keraguan fihi, ini huruf jar. Hinya ini ya jar majrur ya. Hinya di sini adalah dhamir, majrurnya dengan kasrah kan gitu. Fihi ing dalem, di dalamnya kan maksudnya ing dalem roiba, di dalam la roiba itu tadi. Di kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Bacanya saja loh sudah salah. Mohon maaf ya kalau saya agak ketawa ya. Gimana? Karena kita itu di Jogam itu tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar nahu sorof, bahkan menentukan tarkibnya itu. Ini sebagai apa? Isim atau fi'il atau huruf. Ini sebagai mubtada khobar, ini fi'il, fa'il, maf'ul bih, itu saja masih belum bisa atau masih salah ini faktanya ya dengan seusia sesepuh beliau itu. Nah, karena beliau itu bisa mengatakan iku, sopo, utawi dan sebagainya itu tadi ya hanya karena gurunya mengatakan seperti itu dan padahal gurunya pun tidak paham atau tidak tahu. Kemudian lah ini kan menjadikan sesat menyesatkan kan seperti itu. Karena apa? Karena gurunya tidak tahu diikutin dan merasa benar. Itu kan bahayanya di situ. Kalau gurunya itu tidak tahu, harusnya berguru dengan guru yang tahu, kan gitu. Kita lanjutkan ya. Hudan kanggo pituduh lil mutakin kanggone wong sing takwa. Hudan di sini bisa tarkibnya pun juga bisa banyak. Bisa sebagai khobar tsani dari dzalikal kitabu, juga bisa sebagai khobar dari la roiba tadi ya. Dan juga kedudukannya sebagai halih jadi pitutuh. Kemudian hudan di sini i'rabnya adalah rofa ya, karena sebagai khobar marfu ya kan. Rofanya pun bukan menggunakan dhammah akan tetapi menggunakan dhammah muqaddarah yang dikira-kirakan. Hudan dadi pitutuh lil muttaqina kedua wong-wong kang padha takwa atau orang-orang yang bertakwa ya kan. Muttaqina di situ kedudukannya majrur karena ada li ya. Majrurnya ini karena dia isim jamak muzakkar salim itu menggunakan ya bukan menggunakan kasroh tapi menggunakan ya. Tanda jarnya itu dengan ya. Lanjut, akan kita baca lagi ya ayat yang ketiga. Rupane alladzina wong akeh, orang-orang yang takwa itu rupane alladzina wong akeh yu'minuna kang iman sapa wong akeh bil ghaibi kelawan barang gaib. Wa yuqimuna lan netepi sapa wong akeh as-sholata ing pira-pira salat wajib 5 waktu maksudnya. Beliau membaca rupane alladzina. Nah, di sini alladzina ini sebagai badal ya. Benar.
Cuman kita nggak tahu ya, husnudzan saja kalau beliau juga tahu kalau ini sebagai badal atau pengganti dari al-muttaqina ya. Dia rupane orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina, orang-orang yu'minuna. Nah, di sini fi'il mudhari ya dengan fa'il wawu jamak. Yu'minuna di sini adalah salah satu dari af'alu khomsah atau fi'il yang 5. Yu'minuna beriman atau bukan kang beriman. Ya nggak apa-apa lah ya, mungkin boleh lah ya, mungkin boleh. Yu'minuna iman sopo alladzina, lah di sini baru dibaca sopo Pak ya, karena dia sebagai fa'il, fa'ilnya dari wawu jamak tadi yaitu lil muttaqina atau alladzina. Yu'minuna iman sopo wong akeh atau iman sopo alladzina bil ghaibi, ini jar majrur kelawan barang gaib, yaitu bisa terhadap hal-hal yang gaib. Ini dibaca kasroh karena didahului huruf jar bil ghaibi. Wa yuqimuna, ya, ini wawunya di sini adalah harfun ataf. Yuqimuna juga afalu khomsah atau fi'il yang 5 tadi. Tandanya apa? Yu'minuna dan yuqimuna, tanda rofaknya yaitu dengan thubutun nun atau tetapnya nun. Di sini ada fa'il wawu jamak, berarti dan melaksanakan lagi ya, melaksanakan itu. Ngomong yuqimuna atau ngetekake atau ngerjakne. Ngetekake sapa wong akeh atau lan ngamal sapa wong akeh lan gawe sapa wong akeh, itu seperti itu baru benar. Dan mereka melaksanakan as-sholata ing piro-piro salat ya. Ini baru dibaca ing karena dia itu kedudukannya sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu dibaca nasab ya, atau tandanya yaitu dengan fathah. As-sholata ing piro-piro salat. Itu benar-benar di sini. As-sholata ing piro-piro salat, atau ing itu bahasa Indonesianya itu pada ya, pada salat atau pada beberapa salat. Wa mimma razaqnahum, lan setengah saking ingsun Allah paring rezeki hum ing wong akeh iku yungfikun padha nginfakake sapa wong akeh. Beliau kayak baca kayak bingung bulat gitu ya, karena tidak tahu bahasa Arab atau tidak tahu tarkibnya. Jadi wa mimma razaqna, wa mimma razaqna yunfiku insan Allah, itu gimana? Itu gimana ya? Oke, kan kita baca ya. Wa di sini adalah harfu ataf, mimma di sini adalah jar majrur ya. Beliau tadi bacanya gini, setengah saking ingsun Allah, gimana tadi? Kita baca yang benar aja ya. Wa mimma lan setengah saking barang rozaqnahum. Nah, ini berasal dari rozaqa atau fi'il madhi bersambung dengan fa'il dan juga bersambung dengan maf'ul bih. Nah, ini fi'il, fa'il, maf'ul bih yang menjadi dalam satu kata. Di rozaqa itu qafnya itu dibaca sukun karena ada fa'il na ya. Nanya di situ itu kita atau dhamir nahnu, kami ya, karena bahasanya untuk Allah itu kan dibahasakan kami ya kan. Jadi dibaca wes aweh rizki sopo kita, maksudnya kita itu ingsun Allah, hum eng wong akeh, seperti itu Pak ya bacanya. Wa mimma lan setengah saking barang rozaqona wes aweh rizki sopo kita ingsun Allah
hum ing wong akeh, yunfikuna nginfakake sapa wong akeh. Di sini juga sama, ini adalah af'alu khamsah atau fi'il yang 5, yaitu dengan tanda rofaknya yaitu tetapnya nun ditambahi wawu jamak. Gimana ya? Membacanya saja pun sudah salah-salah, bagaimana nanti menerjemahkannya atau murotinya. Kemudian bagaimana menjelaskan penjelasannya dari kandungan tersebut, apakah nanti tidak rancu atau morat-marit atau berantakan kan gitu. Jadi cara membacanya dulu harus benar dulu ya Bapak Radiman ini atau Cak Radiman ini, belajar dulu ya, belajar nahwu shorof, bagaimana gramatika bahasa Arab, kemudian bagaimana cara membaca makna gandulnya itu tadi itu juga harus belajar ya. Jadi biar tidak salah menempatkan tarkibnya ya. Jadi kalau dilihat oleh santri-santri Nahdien ya nanti ya ditertawakan kalau cara membacanya seperti ini. Karena merasa pede benar. Jadi kalau masih belum bisa itu ya belajar. Saya pun juga masih belajar ya. Bukan di sini itu saya merasa lebih bisa, itu tidak. Ya, jadi saya cuma menunjukkan bahwa keilmuan kita itu masih jauh loh. Ya. Kesalahan-kesalahan kita itu masih banyak. Jadi kita itu harus tetap belajar, arahnya itu ke sana, dan juga meluruskan bagaimana cara membaca yang benar. Dan di sini kita hanya mengkoreksi dari cara membacanya ya. Nanti kalau pengen tahu isi atau kandungannya seperti apa, kita buatkan video lagi. Yep. Coba pemirsa persentasekan kira-kira berapa persen kesalahan beliau dalam membaca 2 ayat saja. Ini masih 2 ayat ya, ayat 2 dan juga ayat 3 itu berapa persen, apa atau 60%, 70% atau 80% salah atau seperti apa, coba pemirsa komen di kolom komentar. Baik, syukron ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.